Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina wa habibina wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kama nas'aluhu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk menambah kajian kita. Yang hari ini insyaallah hadis nomor 1658 yang babnya babun nahyi, babnya tentang larangan anit tahasud, untuk saling hasad, saling melakukan sikap hasud, wat tabaghud saling membenci, saling bermusuhan, buat bersama. Jadi enggak maulah ya, jadi mestinya begini, ini tadabur. Enggak mau ketemu, enggak mau melihat dan lain sebagainya, apalagi berinteraksi ya. Sedang hasad. Hasad itu maknanya adalah mengharapkan, jadi karena iri dan dengki, mengharapkan hilangnya nikmat dari seorang yang dihasadi ya. Jadi berharap kalau nikmatnya lenyap, itu hasad itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya dengki, tidak hanya iri ya, tapi lebih dari itu ya. Ya, bahasa Arabnya di sini ya, al-hasad tamanni zawalan nikmah, mengharapkan hilangnya sebuah nikmat atau kenikmatan ya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadhu, janganlah engkau saling membenci, saling bermusuhan, wala tahasadu, saling mendengki, saling hasud, wala tadabaru, jangan saling tidak ingin melihat, ingin ketemu dan lain sebagainya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba Allah yang bersaudara ya. Jadi kalau tabaghut tahasatu, tapi saling bermusuhan. Sementara ajaran Islam mengajak kita agar saling bersaudara. Wala yakhillu li muslimin ayyahjura akhahu. Ini
redaksi pakai la yahilu, jadi tidak halal ya. Tidak halal bagi seorang muslim ayyahjuru akhahu, yahjur meninggalkan asal maknanya. Dan meninggalkan dalam arti ya sudah tidak mau bicara lagi, tidak mau ketemu dan lain sebagainya ya. Ya kalau orang sini bilang siwa ya, satron kalau bahasa Jawa ya, berseteru. Fauqa salasati ayyamin, melebihi dari 3 hari. Jadi berarti kalau 3 hari masih boleh. Jadi kalau tidak bisa menahan ya, emosi, bisa memutus hubungan kalau nggak mau ketemu, nggak mau ngomong, nggak mau dan sebagainya, hanya diberi kesempatan 3 hari saja. 4 harinya dan selanjutnya menjadi haram. Yang 3 hari itu masih dibolehkan. Akhrajal Bukhari fi Kitabil Adab, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Adab, babu ma yunha anit tahasudi wat tadabur, bab tentang yang dilarang, tentang apa saling hasud, saling hasad dan saling berpaling, saling bermusuhan ya. Sekarang hadis 1659 ya. Coba itu diartikan apa yang babnya aja. Tahasud, tabaghut, tadzabur. Bab larangan saling dengki, saling benci dan saling bermusuhan. Ya, saling benci, saling bermusuhan ya. Itulah. Berikutnya babu tahrimul hajri fauqa salasin bila uzrin syar'iyyin. Ini hampir sama dengan yang sebelumnya tadi, 3 hari tadi. Tapi sebabnya lain, dengan istilah tadi tidak halal, sekarang diharamkan ya. Diharamkannya memutuskan hubungan atau meninggalkan seseorang, meninggalkan untuk bertemu, untuk melihat dan lain sebagainya. Faqahatin, lebih dari 4 hari, kalau itu bila udhrin syar'iyyin, tanpa udhur syar'i. Jadi artinya berarti kalau ada udhur syar'i ya dibolehkan, kira begitu. Hadis Abi Ayyub Al-Ansari, hadis berasal dari Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub itu makamnya di Istanbul nih. Sampai di sana ada distrik namanya distrik Ayyub. Sana menyebutnya Iyyub. Ada masjidnya, ada makamnya di situ. Ini seorang sahabat yang pertama kali masuk Istanbul. Waktu itu masih Konstantinopel. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yakhilu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang ya, baik laki maupun perempuan sebenarnya, li rajulin ayyahjura akhahu, untuk meninggalkan saudaranya atau memutuskan hubungan dengan saudaranya, fauqa salasi layalin, lebih dari 3 malam. Kalau tadi 3 hari, ini 3 malam ya. Sehingga menurut saya seperti ini dijamak, ya al-jam'u bainahuma, dikompromikan antara keduanya menjadi ya 3 hari 3 malam sekaligus ya. Yaltaqiyani,
ketika dua-duanya berjumpa, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, masing-masing berpaling, masing-masing membuang muka, misalnya enggak mau lihat. Wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara orang yang seperti itu adalah alladzi yabda'u bis salam, yang mulai mengucapkan salam. Jadi yang terbaik di antara orang yang sudah tidak mau bertemu itu ya siapa yang duluan mengucapkan salam. Ya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Adab, sama di babnya adab, babul hijrati. Ya. Hijrah asal maknanya meninggalkan, ya. Jadi al-hajr. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yakhil rajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathin, ya. Babnya tentang al-hijrah atau yang meninggalkan berhubungan sesamanya, sesama muslim, ya. Dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seorang ayyahjura akhahu, untuk memutuskan hubungan dan meninggalkan hubungan dengan saudara seiman, fauqa thalathin, melebihi 3 hari atau 3 malam. Dapat fi hadzal hadis tahrimul hajri bainal muslimin akthar min 3 layalin. Dalam hadis ini diharamkan untuk memutuskan hubungan antara sama muslim lebih dari 3 malam. Wa ibahatuha salas, dan berarti dibolehkan kalau hanya 3 hari saja. Qalu, mereka berkata, wa inna ma ufiya anha fi salas, dan sungguh dihalalkan atau dimaafkan yang 3 hari saja. Kenapa? Li'anal adami majmulun 'alal ghadab wa su'il khuluq wa nahwu dzalik. Karena umumnya manusia itu ya difitrahkan atau diciptakan dalam sikap yang suka marah, wa su'il khuluq, dan akhlak yang buruk dan lain sebagainya. Fa'ufiya 'anil hijrah fi tsalatsah liyadhhab dzalika arid, maka dimaafkanlah yang 3 hari itu agar watak dan sikap buruk itu lenyap darinya. Yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, maknanya yu'ridu ayyuwallihi urduhu wa huwa janibuhu, asal maknanya memalingkan sampingnya, ini sampingnya, ya. Dia tidak mau lihat. Berikutnya tentang apa namanya, kaidah-kaidah bahasa. Ya, sekarang hadis berikutnya. Babu tahrimil dhanni wat tajassusi wat tanafusi wat tanajusi wa nahwiha. Bab diharamkannya suudzon, diharamkannya suudzon, buat tajassus. Tajassus apa? Ya, mencari-cari aibnya orang, mencari-cari kesalahan orang, ya. Jasus apa jasus itu? Jasus itu mata-mata. Buat tanafus, tanafus sebenarnya saling mendahului
wa tanajus ya, dan tanajus. Tanajus itu apa? Kalau bahasa Jawa ada dua orang tawar menawar beli, kemudian dia sengaja berpura-pura menawar lebih tinggi dari karena ternyata dia kerjasama dengan penjual itu. Jadi ternyata dia nggak mau beli supaya yang menawar naik, kira-kira tawarannya dia sengaja membuat tawaran lebih tinggi dari yang naik. Itu tanajus sebenarnya. Di bahasa Jawa ada apa namanya itu? Tempat saya namanya nyebutnya combe, jadi combe. Jadi tawar menawar, ternyata dia berpura-pura menawar lebih tinggi dari tawaran orang itu. Kalau itu menutup ada tanah minta 1 second, terus kita tak tutupi 1 juta. Ya, kalau memang itu masih tawaran ya boleh. Boleh ya. Kecuali memang itu tawaran hanya pada seorang, hanya saja nawar itu. Nah, dia orang pertama nawar, setelah itu beberapa hari karena boleh, dia minta tutupi 1 juta. nah ya, ya. Boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi di mana tadi? Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguh Rasulullah SAW pernah bersabda, iyyakum wadh-dhanna. Iyyakum itu maknanya jauhilah oleh kamu sekalian. Ya. Kalimat tahdzir istilahnya. Kata atau kalimat untuk mengingatkan. Iyyakum wadh-dhann. Jauhilah dzan. Tapi dzan di sini yang dimaksud adalah su'udzan. Kalau dzan, husnudzan boleh saja. Apalagi dalam bidang ilmu pengetahuan itu berangkatnya pasti dari dzan dulu, setelah diteliti, dikaji, kira-kira ini begini. Itu dzan itu boleh, itu husnudzan ya. Meskipun nanti ternyata terakhir kenyataannya kalau sebaliknya ya. Jadi yang disebut adzan di sini su'udzan. Fa inna dzanna aqdzabul hadits. Dan su'udzan itu adalah seburuk-buruk ucapan. Seburuk-buruk ucapan. Aqdzab asal maknanya ya, ucapan yang paling dusta, aqdzabul hadis, ya, paling dusta. Wala tajassasu, ini wala tahassasu di sini ya, tahassasu. Al-ihsas itu adanya rasa tertentu itu. Makanya ihsas itu menggunakan hawas itu indera. Kalau hassas itu yang mudah tersinggung, hassas. Jadi sensitif sekali itu ya, hassas. Ini wala tahassasu. Jadi jangan berusaha untuk menyinggung perasaan. Wala tajassasu. Ini bedanya satu titik saja ini, jim yang tadi ha. Ya. Wala tajassasu, ya ini memata-matai. Memata-matai itu artinya mencari kesalahan orang, mencari aib. Ya. Nah, ini gimana dengan tugasnya Intel?
Intel tugasnya kan mencari-cari itu ya. Ya. Kalau memang mencarinya itu ya untuk kemaslahatan umum, jangan ada musuh yang bersembunyi merahasiakan ininya, ya, itu boleh. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menjelekkan, menjatuhkan harga seorang itu yang haram murani. Jadi mencari-cari kesalahan. Ya. Jadi banyak sekali mencari kesalahan seperti itu. Ya. HRS itu selalu dicari-cari kesalahannya. Ya. Digolek ini pasal lah. Ya. Ya. Itu yang tidak boleh sebenarnya seperti itu. Ya. Wala tanajasu tadi sudah ya, tanajas tadi ya. Kemudian wala tahasadu juga sudah, jangan saling mendengki. Ya, mendengki. Kalau iri itu sebenarnya boleh asal apa namanya? Jalan keluarnya itu ngikut tuntunan Allah, yaitu apa? Ya. Mohonlah kepada Allah agar dapat nikmat seperti yang didapat seorang. Itu boleh kalau seperti itu. Tapi kalau hasud tadi, tentunya asalnya pengen juga punya seperti itu, meningkat jadi hasad, nah, maka dia ingin supaya menghilangkan nikmat yang mungkin diterima oleh orang lain itu. Ya. Wala tabaghadhu, jangan saling membenci. Ya. Jangan saling ya emosi ya. Wala tadabaru, baru saling jadi permusuhan maknanya. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sekalian hamba Allah yang bersaudara. Ya. Ya, ini masalah hubungan sesama kita ya. Hal yang merusak hubungan kita yaitu at-hasud ya, at-tadabur, at-tanajus juga ya. Ya. Berikutnya ini ya untuk kondisi sekarang sangat relevan ini. Bab sawabil mu'min, babnya bab pahala bagi seorang mukmin, pahala bagi seorang mukmin fima yusibu maradin, pahala orang mukmin yang mendapatkan musibah min maradin, baik musibahnya berupa penyakit au husnin atau rasa gelisah au nahwi dzalik atau yang serupa dengan itu, hatta syaukah yusaqquha, sampai adanya duri kecil yang mungkin melukainya. Jadi seorang mukmin itu musibah apapun itu ternyata memberikan pahala kepadanya. Sampai yang sudah susah, perasaan menyusahkan saja, nah, atau dia susah karena dari sesuatu itu sudah ada pahala dari karena susah itu. Nah makanya apa namanya kata Rasulullah ya, kalau ada orang yang aneh itu orang yang mukmin beriman ya, selalu dapat ya. Kalau dulu ada istilah maju kena mundur kena, ini maju dapat mundur dapat. Orang
ajaban min amril mu'min. Ada orang yang aneh lah urusannya orang yang beriman, ya. Ya. Mendapat kesenangan bersyukur dapat pahala, dapat musibah sabar juga dapat pahala, ya. Ya, ini sampai kecil, duri kecil kan, atau karena akar apa misalnya luka sedikit, itu ternyata memberi kepada seorang mukmin itu pahala. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Maka ada hadis lain ya, tapi tidak marjan apa namanya kesepakatan Bukhari Muslim. Ya. Ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi'a 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Jadi bala mesti akan selalu menimpa seorang yang beriman, hamba yang baik, ya. Sehingga hamba itu berjalan sebagai sudah tidak meninggalkan sisa dosa pada dirinya. Ya. Karena tadi karena musibah itu menghapuskan dosa, ya. Satu lagi, idza habal 'abda ajala lahul 'uqubah. Salah satu tanda cintanya Allah kepada hambanya itu kalau di dunia ini Allah sudah selalu mengujinya, menimpakan musibah beritaan kepadanya, itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Ya. Dia tidak senangi, di sini dibiarkan. Berbuat maksiat pun dibiarkan, nah, baru nanti di akhirat, ya. Itu yang masuk istidraj itu, ya. Ya. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis berasal Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, ma ra'aitu ahadan, aku belum pernah melihat seorang pun asyadda alaihil waja'u, yang merasakan yang paling sakit, paling menderita min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan ini karena kekasih Allah, maka sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi, tanda bahwa Allah itu mencintai hambanya itu malah selalu mengujinya. Dan Aisyah mengatakan tidak seorang pun yang penderitaannya melebihi apa yang diderita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Mardha. Ya, Bukhari dalam kitab Al-Mardha, orang-orang yang sakit. Babu Syiddatil Marad, babnya tentang penyakit yang sangat keras, ya. Penyakit yang sudah sangat berat kira-kira. Bija hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan beliau, wa huwa yu'aku, dan dia itu yu'aku. Apa yu'aku itu? Kila wa al-humma wa kila alamwa wa muksaha, ya. Jadi nama al-wa'ku itu penyakit atau rasa sakit itu, ya. Jadi maksudnya bahwa Abdullah bin Mas'ud ini pernah masuk ke rumah Rasulullah
Dan saat itu Rasulullah dalam keadaan sakit, merasakan sakitnya sebuah penderitaan. Fakultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Hai Rasulullah, sungguh hari ini menderita sakit yang sangat luar biasa. Aku melihat Rasulullah, sungguh aku melihat engkau itu ini merasakan sakit yang sangat luar biasa. Qal, maka dijawab Rasulullah, ajal maknanya benar, betul, aku sakit ya. Inni u'aku kama yu'absulani minkum. Aku menderita perasaan sakit ya, sebagaimana dua orang di antara juga merasakan sakitnya sebuah penyakit itu. Kultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, dzalika anna laka ajrain. Itu menunjukkan bahwa sungguh engkau akan mendapatkan dua pahala. Jadi, karena merasakan sakit yang sangat, maka siapa namanya Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, sungguh engkau merasakan atau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah. Qala ajal. Ternyata belum, iya benar aku katakan itu. Ini aku sudah dari ajal ya. Dari kadzalik ya itu memang seperti itu. Dan juga kadzalik. Ma muslimin yusifu adzan. Tidak seorang muslim pun ya yang ditimpa rasa sakit dan saukatan fama fauqaha, mestinya hanya kena duri atau yang kecil dari duri itu, lebih ringan dari duri itu. Illa kafarallahu biha sayyi'ati, melainkan Allah pasti akan mengampuni kesalahan atau dosa-dosanya. Kama tuhattu asy-syajar tuhittu ya. Kama tuhittu syajaratu waraqaha. Jadi adalah seperti pohon yang menjatuhkan daun-daunnya. Jadi musibah apapun yang menimpa seorang muslim itu akan merontokkan kira-kira begitu dosa-dosanya seperti pohon yang daunnya itu, sehingga dia membersihkan dosanya. Akhrajal Bukhari fi Kitabil Mardha. Hadis riwayat Bukhari babnya adalah al-mardha, orang-orang yang sakit. Al-mardha, orang-orang yang sakit ya. Ya, kita rumah sakit itu kan ternyata selain Indonesia dan Belanda itu menyebut bukan rumah sakit, itu rumah sehat atau rumah penyehatan. Hospital itu makna juga rumah sehat buat yang akan menyehatkan. Dan dalam bahasa mustasfa, tempat kesembuhan ya. Tapi kalau Indonesia rumah sakit nggone wong loro. Ternyata itu ngambil dari Belanda. Belanda nama Ziekenhuis juga, Ziekenhuis, rumah sakit ya. Itu bahasanya hospital, itu justru rumah sehat ya. Jadi sebetulnya saya kira positif disebut rumah sehat itu, karena tujuannya ke sana untuk mendapatkan kesehatan, mustasfa itu.
tempat syifa, tempat untuk mendapatkan kesembuhan. Berikutnya akhrajal Bukhari fi kitab Ma'rifah babu asyadun nas balaan al-anbiya. Babnya tentang bahwa orang yang paling berat penderitaannya adalah para nabi. Summal awal fal awal. Apa maksud awal fal awal itu? Berikutnya sesuai jenjangnya itu. Misalnya orang sahabat yang dekat dengan Rasul, mungkin jadi berjenjang dia. Nah, yang paling berat adalah Nabi. Nabi kadang-kadang sampai diseksa, dibunuh juga ada. Paling tidak dihinakan, dilecehkan dan lain sebagainya. Hadis 1663. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min musibatin tusibul musibah apapun atau setiap musibah yang muslim illa qahla biha anhu, melainkan Allah pasti akan mengampuni dosanya dengan musibah itu. Hatta syaukati yusaquha, sampai tadi duri meskipun kecil mengenai kaki kita misalnya, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Sekali lagi itulah ajaban min amril mukmin, kata dalam sebuah hadis aneh orang beriman itu, atau dengan kata lain ada orang yang paling unik dan aneh maka adalah orang mukmin. Dia dapat musibah juga justru dapat keuntungan, dihapuskannya dosa dan ditambah lagi dengan pahala. Dosanya diampuni, malah diberi pahala. Pahalanya kan apa? Kalau dia menerima musibah itu dengan sadar dan sabar. Ini bagian ujian Allah untukku, maka saya harus sabar. Maka yang semacam itu demi menghapuskan dosa, juga kita mendapatkan tambahan pahala. Jadi tadi kalau dulu ada istilah maju kena, mundur kena, ini maju beruntung, mundur pun beruntung. Orang beriman dan harusnya orang iman selalu seperti itu. Akhrajal Bukhari fi kitabil mardha, sama babnya babu ma jaa fi kafaratil marid. Bab tentang hadis-hadis yang datang dari Rasulullah dalam hal apa? Kafaroh. Ini kafaroh ada dua Kalau kifarat itu bahasa ini itu kafaroh. Ini kafaroh. Jadi kafaratul marid itu jadi diampunya dosa orang sakit, kafarah. Kalau itu kafarah, kafaratu asratu masakin, tamu asrati masakin misalnya, maka dendanya atau kafaratnya adalah puasa 10 hari misalnya, itu kafarah. Ini kafarah. Dari imbalan, seakan-akan bonus orang beriman tadi.
Berikutnya 1664. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Jadi dari dua orang sahabat, Abi Al-Khudri dan Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin." Nah, panjang ini ya. Ini banyak makna yang berkaitan. Tidaklah seorang muslim mendapat musibah, meskipun musibah hanya nasab. Nasab itu payah, rasa letih. Wala wasab. Wasab, wasab ini maknanya wajah. Wajah itu rasa sakit. Jadi kena batu misalnya, kaki terasa sakit misalnya. Nah, jadi rasa sakit apapun, ya. Digigit apa, kan merasa sakit. Ya. Nasab itu susah, payah. Ya. Terus mengerjakan ternyata berat kerjanya. Wala hammin. Hammin itu kegelisahan. Alhamdulillah. Wala khuznin, kesusahan. Gelisah, susah. Wala adzan. Adzan ini ya sakit apapun. Wala ghammin. Ghammin asal makna yang menutupi, sebenarnya yang menutupi kita dia anu itu awan itu ghamam. Karena dia ghamma ya menutupi. Jadi yang membuat perasaan kita seakan-akan tertutupi sehingga kita merasa enggak enak. Hatta syaukati yusakuha, sampai ada duri sekecil apapun yang menyakitkannya atau yang melukainya, illa kafarallahu biha min khotoya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya atau menghapuskan kesalahannya. Akhrajul Bukhari fi Kitabil Mardha, sama dengan tadi. Babu ma ja'a fi kafaratil marad. Bab tentang dihapuskannya dosa orang-orang yang kena penyakit tadi. Nah, tidak aneh kalau sekarang sangat populer yang mendapatkan musibah sekarang ini, yang diperkirakan menyamai atau mendapati taun itu, maka mereka bahkan mati syahid. Ya. Mas Iki kena ya, Pak. Kemarinnya meninggal. Kita jam luhur sana, dingin dan kota. Tapi dingin kota itu mana itu? Ternyata habis jembatan kirinya itu dingin kota namanya itu. Sakit apa? Asam lambung katanya, asam lambung. Ketika berapa hari? Hanya beberapa hari. Iya, jadi ya beberapa hari ya ada. Terus dibawa ke rumah sakit ke Dr. Stomo, belum sampai dapatkan perawatan dan meninggal. Ustaz Eki pas di pondok apa sudah di rumah? Apa? Ustaz Eki pas di pondok. Ya pas sudah diberitahu kan, malamnya sudah di rumah ya.
Jadi tidak pernah mendengar rasa sakitnya kok tahu. Malamnya saya sudah dapat tambahan satu lagi. Kakaknya sudah meninggal 2 atau 3 yang lalu itu. Jadi kan 2 bersaudara itu, yang satu di Surabaya, kakaknya dari Jakarta, adiknya dari Jakarta mau sini, sampai sini kena, sampai Solo nggak kuat itu, terus mati dapat rumah sakit Caruban itu beda 1 malam aja itu. Ini Jumat malam, ini Sabtu malam. Kemudian ibunya seminggu berikutnya, Jumat berikutnya. Ini sebenarnya agak lama ini. Ini komorbid ya istilahnya itu ya. Dia memang sudah gagal ginjal, jadi sudah cuci darah. Saya malah ngerasain, loh, ini yang cuci darah malah sehat ya. Yang kakaknya tadi nggak punya penyakit itu, tapi tahu kena meninggal. Ternyata baru tadi malam. Ini bukan tadi malam, kemarin malam. Jadi sama dengan istrinya Mas Eki gitu ya. Pak Eki kenal Pak ya? Daftar itu yang kecil yang di sana itu. Tapi nggak di COVID kan? Apa? Istrinya Ustaz Eki Enggak. Sumpah pulang. Dan kan katanya dari rumah sakit cari ambulan ya susah katanya. Susah. Jadi yang ambulannya rumah sakit hanya untuk yang COVID atau yang di COVID kan. Yang langsung oleh Satgas itu ya. Satgas Bapak Muhammad ya. Ya. Besoknya kita bisa minta kalau misalnya kuncinya di situ. Ya. Terus beliau ngomong ya pasrah aja. Ya. Jadi yang saya istrinya meninggal. Setelah itu beliau yang memandikan sendiri di rumah itu. Jadi masuk tukang dosa itu disolatkan karena kan COVID ya. Akhirnya besoknya beliau masuk rumah sakit. 2 hari kemudian beliau meninggal. Rumah sakit itu dengan anaknya yang berdua. 3 hari besoknya lagi itu anaknya yang itu nomor 2. 3 hari kemudian anaknya nomor 1. Ini masih bukan muda, jadi anaknya masih kuliah juga. Ya yang sehat itu 1 di pondok di Malang. Oh ya. Yang kecil di rumah alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Ya. 4 satu rumah. Pembantunya kena tapi alhamdulillah sekarang. Ya itu yang kecil itu. Ya. Yang kecil masih umur Ya sekarang banyak seperti itu ya. Ya. Jadi yang kakak ipar tadi saya juga itu. Istri saya kan datang ke rumah waktu itu udah oh jaman bu, ini kena kabeh. Akhirnya yang meninggal itu 3 orang. Alhamdulillah semua tidak dirawat secara Islam. Jadi meskipun COVID karena beliau punya satgas di kampung itu kan beliau yang bentuk. Jadi beliau juga dimandikan dalam kampungnya satgas bentuk. Ya sempurna lah beliau dimandikan karena kami disolati di makam. Kecuali istrinya sendiri, tapi tetap disolatkan di depan masjid. Karena persis istrinya di. Ya sebenarnya pahalanya kan syahid tadi ya.
Namun masalah fikihnya itu kan ternyata ada yang setelah dibuka ternyata ada yang pakai pakaian biasa ya, atau sebagian pakaian biasa yang nggak dilepas itu. Memang kalau mati syahid dalam arti syahid dalam peperangan memang nggak diapa-apakan kan? Ya pakaiannya ya itu sudah dimakamkan. Yang memberikan itu saya di video di Jember ya, ada yang dikutipkan tapi setelah dibuka sampai tengah itu berdarah itu sama kayak ini kan. Jadi mestinya ya tapi kalau dianggap memang benar membahayakan betul ya sebenarnya ya boleh saja saya kira yang tidak harus dimandikan lagi tapi dihukumkan syahid secara medan tempur itu ya mestinya berbeda mestinya ya. Sehingga banyak yang protes. Tapi dalam masa fikih saya kira memang wajar saja ada perbedaan pendapat ya. Masalah itu masalah akidah yang berpendapat itu. Ya. Ada kasus ini, adiknya istri itu meninggal. Apa? Adiknya istri saya itu meninggal. Kan belum ada keterangan COVID atau nggak COVID. Setelah dipendam, suratnya teko. Apa? Dia COVID. Setelah itu kan damai hari bayar 20 juta. Hari bayar 20 juta tadi. Ya apa bilangnya? Bayar? Iya. Siapa yang bayar? Ada yang paten itu. Keluarga yang iya. Ya. Supaya Supaya nggak dibawa lagi, nggak dibawa. duduk lagi. Ya apa meninggal? Ya itu budaya Indonesia itu. Sampai seperti itu kok masih main sogokan. Ya. Karena ternyata saya belum mendengar ya yang kadang-kadang kan dibawa pulang, dipaksa bawa pulang kan itu. Meskipun COVID ada kan itu. Ya. Itu akhirnya keluarga yang bawa pulang itu dihukum enggak itu akhirnya? Tapi sampai sekarang masih banyak yang malah nggak termasuk di Madura ada, di situ Bondowoso itu ada seperti itu ya. Saya kira kalau udah seperti itu masih main ini lagi ya. Yang menyewa itu zaman Rasulullah kan daerah itu aja, nggak sampai internasional. Yang apa? Taun wabah itu. Kan daerah Cina misalnya, nggak sampai seluruh dunia. Apakah ini programnya Yahudi? Yang Ya. Ada juga kan yang menganalisa seperti itu. Ada kemungkinan juga itu. Zaman lalu Taun itu memang di negeri Syam saat itu. Negeri Syam itu kan kalau sekarang ada di beberapa negara itu, Palestina, Libanon, Syria, Yordania itu Syam. Zaman itu Taun itu di sana. Nah mungkin sekarang apakah sama dengan itu bisa jadi ya. Bisa jadi iya, bisa jadi rekayasa hari ini kan masih dilibatkan. Apakah itu betul-betul virus yang ciptaan Allah atau itu rekayasa manusia dengan senjata biologi itu. Biologi itu kan ya bisa rekayasa semacam itu ya. Sehingga kalau itu buatan manusia
kok Allah biarkan tambah berkembang ya. Bisa jadi Allah memang seperti itu ya. Ya. Karena perbuatan manusia maka biar manusia merasakan kan itu ya. Zahara fil apa zahara fil zahara fasa fil ardi fil bari wal bima kasfa nas liyudhiqahum ba'dzal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan muncul di muka bumi disebabkan ulah manusia. Allah sengaja ya, menimpakan itu atau mengembangkannya kepada mereka agar dia merasakan akibatnya. Yudhiqahumnya Allah agar mereka merasakan akibatnya sendiri. Jadi bisa seperti itu karena rekayasa tadi ya, sehingga akhirnya timbangan sekalian Allah akibatnya itu menyebar seperti ini. Dan mungkin kenapa? Karena itu yang namanya interaksi antara manusia kan terbatas. Nah sekarang hari ini di sini, besok pagi sudah bisa di New York, bisa kan di sini. Jadi akhirnya bisa menyebarkan itu kemana-mana. Ya. Apa? Ya, kenapa? Nggak ada kabarnya ya. Bisa jadi memang tertutup dari ya. Vietnam juga bisa dikatakan hampir tidak ada kan konon nggak ada yang kena Vietnam itu ya. Karena terbiasa minum teh dengan jeruk nipis itu biasanya, alasannya itu diantaranya ya. Kalau sini kan biasa makan nasi kucing. Apa? Makan nasi kucing. Nasi kucing. Ya, kalau kita nasi kucing kan memang jelas sedikit itu kan ya. 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 Ya, senjata kimia itu memang dari zat kimia. Makanya dibom nggak kena bomnya tapi kena udaranya itu mati sendiri gitu. Ya. Kemarin saya diskusi terbatas. Salah satunya yang kita bahas adalah penanganan COVID yang ini PPKM. Ini kan dikatakan mengatakan kita amati masyarakat tidak pernah dapat kabar. Ya. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan kemana? Ya, bisa saja. Kan tidak mungkin mereka itu jaga di jalan itu nggak ada HR tambahan. Ya kan? Nggak mungkin. Itu yang kelas bawah, Pak. Bisa yang kelas atas memainkan itu, mengeluarkan dana. Dana COVID itu kan memang ratusan ribuan triliun kalau salah. Ya, 1.000 triliun ya. Untuk dana itu. Ya. Jadi itu yang 70% untuk Ya. perusahaan Ya. itu yang Ya. 30% untuk masyarakat, tapi yang begitu sampai masyarakat kita nggak tahu. Ya, ya, masalahnya bagian kecil aja kalau begitu. Itu sebetulnya kalau dihitung awal lockdown itu 300 triliun itu sudah cukup untuk umat itu di rumah itu dibiayai satu orang kira-kira 10 juta sudah cukup. Ya. Ya memang di negara-negara maju kalau sudah lockdown itu benar-benar ya kehidupan rakyat dijamin kan itu. Nah dalam undang-undang kita, undang-undang apa nama itu? Kesehatan ya Pak salah. Undang-undang Karantina kesehatan. Ya. itu sampai gunakan itu sudah ditanggung pemerintah. Tapi kan ini peraturan itu kan kita pakai karantina wilayah. Ya, dia menghindari itu. Nah, itu bukan istilah sendiri aja berubah. Ya, ya. Bukan untuk menghindari itu. Ya bisa jadi. Jadi mestinya itu memang masih harus lockdown itu Pak ya. Maka buat istilah yang lain. Nah, PPKM sekarang level 4, sekarang level 5 baru sekarang ya, dan lain sebagainya.
Bisa jadi karena kita kan ahli dalam masalah itu ya, menghindari aturan itu. Benjok kena banyak, bisa jadi seperti itu. Jadi akhirnya masalahnya adalah moral bangsa masalahnya dia. Moral bangsa yang kata Pak siapa nama itu, yang khusus masalah militer tuh Said. Ya. Bangsa yang maju umumnya kan ada yang ditakuti katanya. Salim Said ya. Seperti Singapura karena maju karena takut sama Melayu, dikepung oleh Melayu semua kan. Israel juga maju kenapa? Karena di tengah-tengah lautan bangsa Arab. Nah, Indonesia ada yang ditakuti, sampai Tuhan pun nggak ditakuti kan. Ini kenyataannya kan masih begitu kita itu, nggak ada takut pada Tuhan itu. Termasuk tadi yang membunuh orang, merekayasa pembunuhan, yang merekayasa hukum yang seharusnya memberikan keadilan ya, dan lain sebagainya. Itulah negara kita ya. Baik, kita tambahkanlah satu lagi saya kira ya. Ini sampai yang babu tahrim itu ya. Yang masalah musibahnya yang terakhir ya. Hadis Ibnu Abbas ya, hadis dari Abbas ini 1665 ya. An Atha ibnu Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qol dia berkata, qala Ibnu Abbas qala li, Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang menjadi ahli surga? Atau tidakkah kau mau aku tunjukkan seorang wanita yang akan menjadi ahli surga? Qultu bala, tentu kami ingin tahu itu ya. Qal hadhil mar'atus sauda, dia itu adalah ini wanita hitam ini, negro dia. Atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, dia pernah mendati Nabi kemudian berkata, ini usra'u, sungguh aku usra'u ya. Ini dalam kamus usra' itu ya, yang mendapat kelainan di dalam akalnya. Di sini maknanya apa? Ayat ya. Jadi penyakit sehingga nggak normal. Ya. Ini usra' ya. Wa ini atakassaf ya. Terus maknanya atakassaf. Yukul kasfu sayfan kasa, asal atakasa membuka asal maknanya. Wa murad annaha khasyat an tadhhar aurataha wa hiya la tas'ur. Jadi kalau yang dimaknai menurut sini ya, dia ada rasa khawatir karena ayat tadi ya, karena enggak punya kesadaran, khawatir kalau auratnya terbuka dia tidak merasa. Di situ maknanya apa? Keadaan auratku tersingkap. Oh ya sama, betul ya. Jadi maknanya sama ya. Ini usaha ini atakassaf. Fadullah li, maka doakanlah untukku ya Rasulullah. Jadi kepada Rasulullah dia tuh melaporkan itu tadi ya. Aku dapat menderita ayan itu, namun dengan saya punya kesadaran tentang apa tadi, tidak ingin saya enggak sadar sehingga auratku terbuka, maka doakan aku ya Rasulullah. Qal in syi'ti sabarti walakil jannah. Ya Rasul, jika kamu mau sabarlah dengan itu, maka kamu akan mendapatkan surga.
Wa in syi'ta Allah ayu afika. Tapi jika kamu ingin atau mau yang lain, ya aku doakan kepada Allah agar kamu disehatkan, diberi kesehatan. Faqalat, ternyata dia pilih yang sudah aku terima apa adanya, saya sabar saja. Jadi enggak pilih doa disembuhkan, milih yang sabar dengan itu. Faqalat inni takassaf, berkata lagi, sungguh aku tadi khawatir tidak sadar auratku terbuka. Fatullah alla takassaf, maka dia minta agar dia tidak melakukan tadi, membiarkan aurat terbuka karena enggak sadar tadi. Fada'alaha, maka untuk yang ini Allah mendoakan, Rasulullah mendoakannya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil mardha babu fadli man yusra minar rih, ya, bab tentang orang yang penyakit ayan tadi, minar rih. Rih itu asal maknanya angin, ya, rih, ya. Tapi rih dalam Al-Quran, ya. Kalau rih itu biasanya membawa bencana. Misalnya kaum Ad, nah, uhliku birihin sor-sor yang dibinasakan dengan angin. Tapi bentuk jamak umumnya itu yang bawa manfaat. Wa arsalna riyaha lawaqih, dan mengirimkan angin untuk penyerbukan tanam-tanaman dan untuk mempertemukan awan posisi negatif sehingga menjadi hujan itu. Jadi rih ini maknanya angin, biasanya dalam bentuk mufrad itu adalah yang bawa madarat, tapi dalam bentuk jamak membawa manfaat. Itu aneh, kadang dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ada seperti itu, ya. Itu raihan itu bukan angin, itu nama bunga yang harum itu, raihan itu, ya. Bukan angin gitu, ya. Makrun, makar, sama. Tapi kalau makar Allah maknanya berbeda. Mereka melakukan makar, Allah menggagalkan makar, lawannya. Jadi lafadznya sama tapi maknanya berlawanan. Itu juga ada dalam Al-Quran, ya. Dan itu namanya dalam ilmu balaghah al-musyakalah. Musyakalah, bentuknya sama, lafadznya sama, tapi maknanya berbeda. Ya. Jadi mereka membuat makar, persoalan jahat, wa makar Allah. Nah, Allah membalas makar mereka dengan menggagalkan atau membinasakan itu. Ya. Jadi lafadznya sama, tapi maknanya berlawanan. Tapi macam-macam kalimatnya. Misalnya Bigoy abin wala nasabin wala masyakotin wala dojrotin abadan. Itu namanya apa? Dalam balaghah. Itu saja, apa namanya itu, ada ismal, ada itnab, ya. Itnab, jadi diberikan penjelasan lebih rinci tentang itu tadi, ya itnab, ya. Kalau artinya wala dojrotin itu apa? Wala dojrotin. Wala syakotin wala dojrotin. Masih sama tadi, ya. Kan lanjutannya sama aja, ya. Jadi ada al-ijmal, itu kadang-kadang al-ijaz, ya. Al-ijaz minal balaghah. Singkat itu juga suatu kalam yang balik, tapi kadang-kadang itnab juga kadang-kadang balik juga, ya. Hanya penempatannya, lihat penempatnya, ya. Ada yang panjang tapi malah merusak, malah membosankan, itu namanya bukan
apa namanya, malah ihlal namanya, malah membosankan. Baik, saya ini Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini ya, tentang tadi musibah ini semua selesai, dan itu riwayat Bukhari Muslim dalam kesepakatan mereka. Kesepakatan termasuk matanya mereka sepakat ya. Kalau masing-masing negeri itu masih, saya kira masih ada lagi selain itu ya. Mudah-mudahan buat kita semua, dan sekali lagi semoga saudara kita yang berat musibah yang panjang ini, yang wafat melakukan mati syahid ya, yang sakit semua diampuni, dimaafkan yang dosa-dosa mereka, dan mereka syukur Allah kembali pada ajaran yang benar. Amin ya rabbal alamin. Dan bisa jadi musibah ini juga peringatan, karena kita kondisi kita seperti itu ya, kita yang melanggar dari rakyat sudah banyak, penguasanya juga apalagi sedang berkuasa, ya, diingatkan dengan ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika syarran nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Bila taufiq hidayah wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi